A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Pada ayat yang ke-58 daripada surah Yusuf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf alaihissalam mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi. Walamma jahazahum bijahazihim qalat tuni bi akhin lakum min abikum ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Dan tatkala Yusuf alaihissalam menyiapkan bahan makanannya untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudara seayah dengan kamu, yakni Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah penerima tetamu yang terbaik? فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku. Maka kamu tidak akan dapat sukatan lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan memujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza anqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang, yaitu barang-barang tukaran untuk mendapatkan makanan, ke dalam karung-karung mereka supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarga mereka. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kaylu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, yakni Nabi Ya'qub alaihissalam,
Lalu mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Cerita Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam sampai kepada detik-detik terakhir berjumpanya Nabi Yusuf dengan ahli keluarganya, yaitu setelah Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi raja tentang 7 lembu yang dimakan oleh 7 lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus, dan juga makanan yang diperintahkan untuk disimpan dan tidak dimakan secara keseluruhannya. Takwil mimpi itu simbol kepada akan berlakunya musim subur selama 7 tahun dan musim kemarau panjang ataupun kebuluran selama 7 tahun juga. Maka pada 7 tahun subur itu dimanfaatkan untuk menuai tanaman dan disimpan sebahagian besar daripada hasil menuai tanaman selama 7 tahun sebagai simpanan bila mana berlaku musim kebuluran 7 tahun yang akan datang. Sudah ada persiapan makanan untuk rakyat di Mesir. Maka itu takwil mimpi, dan akhirnya pun terjadi. Yang selama 7 tahun musim subur, hasil menuai tanaman itu disimpan, dimakan sedikit saja, selebihnya disimpan untuk persiapan 7 tahun yang akan datang. Setelah 7 tahun berlalu musim subur, barulah musim kemarau panjang dan kebuluran mulai terjadi. Ketika musim kebuluran terjadi, ramai masyarakat yang kelaparan, kecuali di Mesir sahaja. Mereka mendapatkan makanan disebabkan oleh karena simpanan makanan cukup banyak hasil daripada tanaman selama 7 tahun yang dimanfaatkan sebelum ini. Negeri-negeri yang berhampiran dengan Mesir, penduduknya datang ke negeri Mesir untuk membeli makanan. Disebabkan di tempat mereka pun tak ada makanan, jadi mereka pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan itu adalah merupakan satu keuntungan ekonomi yang besar kepada Mesir waktu itu, karena orang luar pun datang pergi ke Mesir membeli makanan, dan itu dibatasi oleh Nabi Yusuf waktu itu. Yang menjaga penjualan makanan itu adalah Nabi Yusuf, karena itu adalah permintaan Nabi Yusuf kepada raja untuk dilantik dirinya bertanggung jawab kepada makanan tersebut, dan dilantik oleh raja. Jadi bertanggung jawab tentang masalah penjualan makanan itu adalah Nabi Yusuf sendiri. Maka ketika orang-orang luar pun datang untuk membeli makanan daripada Mesir, adik-beradik Nabi Yusuf yang waktu itu mereka tidak duduk di Mesir, duduk di Syam, mereka datang pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Ketika datang, Nabi Yusuf cam mereka, ini aku punya saudara-saudara semua. Datang semuanya kecuali adik Nabi Yusuf yang terakhir, Bunyamin. Tidak dibawa disebabkan masih kecil. Dan ketika itu penjualan makanan dikira per kepala. Penjualan makanan dikira per kepala. Berapa kepala yang datang, sejumlah itu dijual.
disebabkan supaya jimat, dan juga tidak ada satu monopoli di situ. Kalau satu orang nak beli banyak, nanti dijual kepada orang lain juga dengan harga yang lebih. Maka strateginya dijual per kepala, supaya setiap penjualan hanya cukup untuk satu orang dan tidak mungkin akan dijual kepada orang lain, disebabkan si pembeli itu pun perlu juga kepada makanan. Adik-beradik Nabi Yusuf ketika datang, Nabi Yusuf cam mereka. Kemudian disoal, tanya siapa nama, orang tuanya masih ada atau tak ada. Kemudian tanya berapa adik-beradik secara keseluruhan. Diberitahu kami ada sekian banyak orang, 11. Kemudian mana yang satu lagi, kenapa tak ikut, katanya. Diberitahu yang satu lagi masih kecil, yang satu lagi mana lagi, Nabi Yusuf, padahal dia yang bertanya. Dibilang yang satu lagi hilang, dibilang meninggal dunia. Walhasil tipu punya jawaban lah, karena tak mau terdedah dia punya. Waktu ditanya, Nabi Yusuf tahulah yang bertanya adalah orang yang dizalimi oleh adik-beradiknya. Kata Nabi Yusuf mengatakan, oleh karena kamu ini jumlahnya adik-beradik 11 orang, yakni dengan yang Bunyamin, maka penjualan makanan ini kami jual untuk kamu. Oke lah, hari ini 11, yakni termasuk daripada adiknya juga yang tak datang. Tapi nanti kalau kamu beli lagi, kamu bawa punya adik kembali. Kalau tidak, aku tak akan jual barang. Yakni nak memastikan kamu tipu atau tidak tipu. Itu walaupun Nabi Yusuf tahu, hanya Nabi Yusuf ingin melihat adiknya bagaimana. Dan ini Bunyamin satu ibu dengan Nabi Yusuf, sementara yang lain adalah satu ayah. Lihat dalam ayat tadi, bawalah saudara kamu yang satu ayah, yang lain ibu. Kalau tidak, maka aku tak akan jual barang makanan kepada kamu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada anak buahnya, dulu waktu pembelian makanan itu, makanan dibeli dengan memberikan barangan. Waktu itu barangannya adalah berupa barangan milik mereka, yakni bukan duit. Entah apa karena mereka waktu itu tidak punya duit, ataupun memang transaksi waktu itu penjualan barangan itu adalah dengan tukar-menukar barang. Waktu itu mereka membawa peralatan, barangan mereka atau bukan duit, dijadikan sebagai pertukaran kepada makanan yang dibeli daripada Mesir. Nabi Yusuf berkata kepada pengawalnya, itu barangan mereka yang dijual, yang pertukaran, yang dijadikan sebagai pertukaran, masukkan dalam kantong, tutup dan letakkan juga pada barangan mereka yang makanan mereka yang dibeli daripada kami. Yakni pertukarannya itu pun dikembalikan oleh Nabi Yusuf, tidak diambil. Sebab ini saudara-saudaranya, dan di sini Nabi Yusuf ada authority, dan ini bukan salah guna kuasa, tidak. Di sini Nabi Yusuf ada authority untuk menerima bayaran ataupun mengembalikan siapa yang tidak perlu untuk diterima bayarannya. Dikembalikan oleh Nabi Yusuf karena mereka membelinya pun dengan barangan, maknanya mereka tak punya duit. Maka dikembalikan oleh Nabi Yusuf barangan tersebut supaya apa? Supaya satu, untuk meyakinkan kepada mereka kalau Nabi Yusuf orang yang baik, tengok barangnya pun dikembalikan. In case kalau akan datang dan beli lagi, ada barangan itu juga yang akan dijadikan sebagai pertukaran untuk membeli makanan. Cerdik. Kata adik-beradiknya mengatakan, kita pasti akan pujuk kita punya ayah, supaya ini setelah Nabi Yusuf tak ada, tertumpu kasih sayang Nabi Yakub kepada adik Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Kata adik-beradiknya, kita kena pujuk ayah sekali lagi, kena bawa ini Bunyamin untuk dibawa pergi ke Mesir, supaya kita dapat membeli makanan dan mendapatkan peruntukan daripada makanan, yang kalau kita tak bawa ini kita punya adik, maka kita tak boleh beli makanan. Kalau tak beli makanan, macam mana tak makan? Adik-beradiknya mengatakan sanurawidu, yakni kita akan pujuk, kita akan cuba paksa ayahnya. Sebab apa mereka mengatakan demikian? Sebab mereka sedang tak akan diizinkan oleh ayahnya, dan tak akan berlaku kali kedua setelah dilakukan oleh mereka kepada Nabi Yusuf, dan sudah dikenal pasti oleh ayahnya kalau mereka menipu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Tapi karena pasal makan, kita kena pujuk ayah macam mana pun juga, inna la fa'ilun, kita kena pujuk seboleh mungkin ayahnya, supaya
diizinkan Bunyamin pergi bersama dengan mereka untuk membeli makanan. Itu yang diperkatakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Apa yang berlaku setelah itu? Ayatnya berhenti di situ tadi. So kita pun berhenti di sini juga. Insyaallah kelas akan datang kita sambung balik apa yang berlaku kepada adik Nabi Yusuf Bunyamin ketika dipujuk kepada Nabi Yakub untuk diizinkan membawa Bunyamin. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mufassal Sahih Bukhari Sunnah Imam Az-Zubaydi rahimahullah. Nafa'ana bihi bi'ulumihim fid darain. Amin. Allahumma amin. Muka surat ke-109. Muka surat 109. Bab ke-10. Bab fi kam tusalli al-mar'atu min al-thiyabi. Bab ke-10 pakaian salat bagi kaum perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat mutanaffi'atin fi muruqihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh dan sebahagian perempuan yang beriman yang mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang menyelubuhi seluruh tubuhnya sehingga ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing tidak ada yang mengenalinya. Nah, hadis ini menceritakan tentang kaum wanita juga ikut bersama sholat di masjid bersama dengan kaum muslimin. Hadis ini menceritakan tentang kaum wanita, kaum muslimat juga di zaman baginda Rasulullah salat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kamu melarang hamba-hamba Allah yang perempuan, yakni kaum muslimat, jangan kamu halang mereka untuk datang pergi ke masjid. Daripada hadis yang dibaca tadi dan hadis yang saya bacakan menguatkan bahwasanya kaum muslimat juga waktu itu menghadiri salat berjamaah bersama dengan kaum muslimin di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid dalam salat fardunya. Di samping salat fardu, mereka juga kaum muslimat menghadiri salat berjamaah dengan Nabi pada hari-hari kebesaran seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Mereka kaum muslimat pun juga keluar walaupun salat itu tidak wajib. Hukum salat hari raya adalah sunnah muakkadah. Kaum muslimat pun juga hadir dalam salat sunnah itu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita dapat memahami bahwasanya baik dalam sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah kebesaran seperti mana hari raya, kaum muslimat juga hadir di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim juga dalam Sahih Bukhari saya ingat diberitahukan bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari ketika menyampaikan khutbah hari raya, selesai dari khutbah Nabi turun dan pergi shaf kaum muslimat bersama dengan Bilal, menyampaikan tausiah khas kepada kaum muslimat setelah menyampaikan khutbah secara am pada hari raya. Turun daripada mimbar, pergi ke shaf kaum muslimat dan di situ menyampaikan lagi nasihat kepada kaum muslimat. Di sini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW memberikan perhatian yang khusus kepada kaum muslimat sehingga di dalam penyampaian khutbah hari raya yang ianya general kepada kaum muslimin dan muslimat, waktu itu turun pergi ke belakang bersama dengan Bilal Bilal diperintahkan untuk membuka macam selendang supaya mengumpulkan sedekah daripada kaum muslimat. Yang sebagian daripada mereka keluarkan antingnya, ada yang keluarkan gelangnya, jadi diletakkan di kain yang dibawa oleh Sayyidina
Bilal. Dalam hal ini bagi mereka kaum muslimat salat juga hari raya bersama dengan Nabi, dan Nabi memberikan perhatian yang khusus kepada kaum al-muslimat. Ini berkenaan dengan perkongsian kaum muslimat salat berjamaah bersama dengan kaum al-muslimin. Dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan tentang adab-adab kaum muslimat bersama dengan kaum muslimin bila mana salat berjamaah di masjid. Dan dahulu masjid Nabi SAW, jarak saf antara kaum muslimat dengan kaum muslimin adalah satu dewan, satu kawasan lah, macam lebih kurang macam ini. Yang tak ada tirai, tak ada apa. Oleh kerana dahulu pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin tidak seperti zaman sekarang yang mudah untuk lebih sempurna di dalam menutup badan kaum muslimin. Maka waktu itu digalakkan oleh Nabi agar supaya kaum muslimin kalau nak salat datang awal cari saf yang pertama, dan kaum muslimat kalau datang awal cari saf yang terakhir. Terbalik. Kalau kaum muslimin, saf yang paling afdal adalah saf yang pertama. Bagi kaum muslimat, saf yang paling afdal, saf yang paling akhir. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik saf kaum muslimin saf yang awal, seburuk-buruk saf kaum muslimin saf yang terakhir. Bagi kaum wanita, sebaik-baik saf bagi kaum muslimat saf yang terakhir. Seburuk-buruk saf bagi kaum muslimat saf yang paling awal. Apa sebab? Disebabkan jarak antara saf yang terakhir kaum lelaki dan saf yang awal pada perempuan waktu itu dekat. Kekhawatiran untuk berlaku sesuatu yang tidak kena akan mudah terdedah kepada saf yang terakhir bagi laki-laki dan saf yang pertama bagi kaum muslimat. Ini berkenaan dengan posisi saf. Nabi pula menganjurkan sekali lagi tentang adab di dalam salat berjamaah bila mana saf antara laki-laki dan perempuan itu dekat. Kata baginda Rasulullah melarang kepada kaum muslimat untuk bangkit daripada sujudnya sebelum kaum muslimin bangkit daripada sujud, untuk mengelak daripada melihat keadaan yang mungkin tidak kena kepada kaum muslimat bila mana melihat kaum lelaki yang sedang berada dalam keadaan sujud. Maka diperintahkan mengakhirkan bangkit daripada sujud sampai kaum muslimin bangkit sempurna daripada sujudnya. Ini beberapa perkara yang terkait dengan keadaan masjid ataupun surau bila mana saf, bila mana jarak antara laki-laki dengan perempuan itu adalah dekat. Mungkin zaman sekarang agak dengan adanya tirai dan segalanya boleh mengelak daripada hal-hal yang sedemikian. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang adab untuk mengelak daripada fitnah, sebagaimana saya jelaskan sebentar tadi, safnya dan juga tadi saf dan juga sujudnya, dan juga tentang sebutan amin ketika menjawab amin. Tidak digalakkan kaum muslimat untuk mengeraskan suara dalam sebutan aminnya, untuk menjaga juga keadaan yang bersama dengan kaum muslimin supaya tidak terdengar suara yang boleh mengganggu kepada kaum muslimin daripada segi suara kaum wanita. Walaupun bukan bermakna suara wanita itu aurah. Suara wanita bukan aurah. Yang aurah itu bila mana suara dilenggak-lenggokkan, yakni suara yang dimanja-manjakan. Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Yani ayat ini turun kepada istri-istri Nabi SAW. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri Nabi, kamu tak sama dengan
perempuan-perempuan yang lain. Ya nisa Nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna, kalau kamu bertakwa fala takhda'na bil qaul, jangan kamu al-khudhu' fil qaul, memanjakan dalam suara, yakni dibuat-buat suara itu untuk memanjakan sehingga fayatma alladhi fi qalbihi maradun, sehingga orang yang hatinya sakit boleh terbawa nafsu dengan suara yang dilenggak-lenggokkan tadi, yakni suara dimanja-manjakan tadi. Intinya mengundang perkara yang tidak baik daripada lelaki ketika berbicara dengan perempuan yang suaranya itu dimanja-manjakan. Itu yang dikhawatiri berlaku bila mana suara wanita dibuat dengan cara dimanja-manjakan. Akan tetapi di sini Allah berfirman, wa qul qawlan ma'rufa. Kalau kamu bercakap, kalau kamu berbicara dengan perkataan yang baik. Bagaimana dikatakan suara perempuan aurat, sementara Allah suruh di sini berbicara yang baik? Kalau suaranya sudah aurat, bagaimana Allah suruh bercakap? Dan di dalam beberapa hadis, ramai daripada para sahabat bila mana ingin tahu keadaan rumah tangga Nabi, mereka bertanya kepada istri Nabi, bagaimana akan dikatakan aurat suara? Bila mana mereka bertanya dan istri Nabi pun menjawab. Dan banyak berlaku dalam beberapa hadis soal jawab antara istri Nabi dengan sahabat Nabi SAW. Intinya suara perempuan bukan aurat kecuali bila mana ianya adalah dibuat dimanja-manjakan. Karena suara ini boleh mengundang perkara yang boleh mengundang perkara yang tidak baik kepada lelaki. Maka amin bagi kaum perempuan bila mana salat bersama dengan laki-laki adalah tidak dikeraskan. Ada beberapa perkara yang terkait dengan masalah salat berjamaah laki-laki, dan di situ juga ada perempuan. Yang berikutnya adalah hadis ini. Apa kata Siti Aisyah mengatakan, baginda Rasulullah SAW salat subuh berjamaah dan disaksikan oleh kaum wanita. yakni dalam hal ini kaum wanita pun juga mempunyai semangat sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Mutalaffi'atin fi murutihinna, mutalaffi'at fi murutihinna. Mutalaffi'at artinya mereka menutup sekujur tubuh badannya dengan satu helai kain yang panjang, yang labuh. Jadi tutup daripada kepala sampai kepada bawahnya, ya, ditutup macam itu. Kemudian thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Mereka balik ke rumah masing-masing tanpa diketahui oleh seorang pun. Tanpa diketahui oleh seorang pun. Apa makna tanpa diketahui oleh seorang pun? Yang pertama, mereka bersurai sebelum laki-laki. Kaum muslimat bangkit sebelum laki-laki. Dan Nabi SAW menganjurkan bila mana sholat berjamaah, yakni tetap dibuka, kaum muslimat silahkan datang untuk sholat berjamaah, tapi diatur adabnya. Di antara adabnya adalah kaum muslimat bersurai terlebih dahulu, agar supaya tidak bertembung dengan laki-laki ketika bersurai. Mungkin pintu masuknya satu, mungkin jalan keluarnya pun sama-sama, jadi ternampak satu dengan yang lain. Maka perkara ini adalah boleh mengundang perkara yang tidak baik kepada baik kepada yang lelaki ataupun kepada yang perempuan. Maka Nabi meletakkan adab, tidak dilarang untuk melakukan sholat berjamaah, tapi dengan adab yang ditentukan oleh Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi, berlaku kecelaruan di dalam adab sholat berjamaah antara laki-laki dan juga perempuan. Sudah tidak lagi dijaga adab-adabnya. Ketika Siti Aisyah menyadari ini, yang meriwayatkan hadis ini Siti Aisyah, beritahu kaum muslimat datang sholat bersama dengan Nabi, dan mereka itu memakai kain tutup semua, jadi tidak nampak oleh siapapun juga. Siti Aisyah yang sama juga setelah wafatnya Nabi, berlaku kecelaruan,
sikap tidak sopan di dalam melakukan sholat berjamaah antara laki-laki dengan perempuan, Siti Aisyah berkata, kalau Nabi tahu apa yang akan dibuat oleh kaum wanita saat ini, ketika keluar untuk sholat berjamaah, Nabi pasti larang kaum wanita untuk keluar. Siti Aisyah ingin membezakan tentang keadaan kaum muslimat di zaman Nabi, bagaimana keluar untuk sholat berjamaah dengan kaum muslimin, dengan adab dan sopan santunnya. Adab dan sopan santun itu tidak lagi dilakukan oleh kaum muslimat setelah wafatnya Nabi. Maka Siti Aisyah berkata, mengambil kesimpulan, kalau Nabi tahu, Nabi tengok benda ini, Nabi pasti larang kaum muslimat keluar. Bukan dilarang untuk salatnya, bukan karena tak boleh sholat berjamaahnya, tapi karena tidak jaga adab sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Dan dalam hal ini, di dalam sholat berjamaah, hadis-hadis yang membolehkan, diperbolehkan, adabnya kena dijaga juga. Pintu masuk kalau boleh lain lagi dengan perempuan, bila mana keluar dalam laki perempuan berbeza waktunya dan tidak bertemu. Ada pula sembang-sembang di masjid. Kehormatan kena mesti dijaga. Kalau di masjid saja orang jual beli tak boleh. Di masjid orang cakap kosong tak boleh. Di masjid orang berteriak-teriak barang aku hilang tak boleh. Di masjid bawa senjata yang nampak tak boleh. Karena ingin menjaga kehormatan masjid. Apatah lagi kalau laki perempuan bukan muhrim sembang, turun tangga sambil sembang. Jaga kehormatan masjid yang ianya adalah merupakan satu amanah kepada mereka yang mengimarahkan masjid ataupun surau. Dan hadis ini memberitahukan tentang adab di dalam sholat berjamaah baik laki-laki ataupun perempuan. Dan maksud daripada Siti Aisyah, mereka, yakni kaum wanita, kembali ke rumahnya dalam keadaan tak ada seorang pun yang mengetahui, mempunyai beberapa makna. Yang pertama, maknanya adalah mereka kembali saat gelap. Kaum wanita di zaman itu kembali sementara keadaan masih gelap. Kalau gelap tak ada orang boleh nampak satu daripada yang lain. Maknanya setelah Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kaum wanita siapkan diri balik. Kaum lelaki tunggu. Ada masa yang cukup agaknya kaum wanita sudah kembali ke tempat masing-masing, baru mereka bersurai. Ini keadaan yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan, menjaga masyarakat untuk patuh kepada agama. Dan satu hari baginda Rasulullah SAW berada di masjid i'tikaf. Saat Nabi i'tikaf, didatangi oleh istri Nabi, Siti Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Siti Safiyah menemani Nabi i'tikaf. Dalam hal ini pun juga perempuan juga boleh i'tikaf di masjid. Yakni hukum ini memberikan yang terbaik baik kepada kaum muslimin atau kaum muslimah, lelaki ataupun perempuan, diberikan masing-masing haknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Safiyah setelah selesai menemani Nabi SAW nak balik ke rumah. Nabi tinggalkan sesaat masjid untuk hantar Siti Safiyah balik rumah. Walaupun jarak antara masjid dengan rumah Nabi itu hanya beberapa langkah sahaja, yakni tak jauh. Tapi demi menjaga kehormatan perempuan, Nabi tidak membiarkan istrinya balik seorang. Ditemani oleh Nabi SAW, i'tikaf Nabi, ditinggalkan i'tikafnya. Hantar, waktu itu malam. Ketika Nabi sedang berjalan, berselisih dengan dua orang. Ketika berselisih dengan dua orang sahabat Nabi nampak Nabi berjalan dengan perempuan, maka dua orang itu segan dan mempercepat langkah kakinya tanpa mendekati kepada Nabi. Yani segan, Nabi sedang berjalan dengan dengan istrinya.
Makanya dia segera, yang segan tak tegur terus dia pergi jauh. Zaman sekarang orang ambil gambar. Lagi-lagi kalau ustaznya itu adalah ustaz yang terkenal. Allah, sampai tak ada kebebasan. Kalau jalan dengan orang rumahnya, jalan dengan ahli keluarganya, beri privasi kepada orang, siapa saja lah. Ini dua orang sahabat Nabi ketika nampak Nabi berjalan dengan istrinya, dia menjauhkan diri. Kemudian dipanggil oleh Nabi. Ala rislikuma. Tunggu sekejap. Lalu Nabi beritahu, itu perempuan istri saya, Sofia. Kenapa Nabi beritahu kepada dua orang itu? Nak kasih kenal istrinya kan Nabi SAW. Bukan maksudnya memperkenalkan istri kepada orang yang tak ada kaitan langsung, la muhrim wala apa. Tapi maksudnya untuk mengelak keraguan-raguan daripada orang itu yang tak tahu pasal itu gelap. Maka yang dimaksudkan perempuan itu siapa? Mungkin macam-macam pikiran akan terjadi. Nabi menutup buruk sangka orang itu dengan diberitahukan itu istri saya, Sofia. Kata dua orang itu mengatakan, "A'alaika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kepada engkau aku akan buruk sangka untuk mengatakan kau berjalan dengan perempuan lain?" Kata baginda Rasulullah, saya risau bahwasanya kepada anak-anak Adam ini syaitan mengalir pada aliran darah anak-anak Adam. Saya risau syaitan akan menghembuskan kepada kamu berdua perasaan yang tak baik. Kalau istrinya, kalau bukan, perasaan itu tumbuh daripada siapa? Syaitan. Sebelum syaitan kata macam itu, Nabi beritahu dulu itu istri saya. Intinya dalam hal ini menjaga kehormatan wanita. Faham dong? Wahakala keadaan yang ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikra. Bab idza shalla fi thawbin lahu a'lamun. Bab ke-11, jika seseorang salat mengenakan pakaian yang bergambar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun fa nadhara ila a'lamiha nadratan falamma insarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan khamisah, yaitu pakaian tradisional yang bergambar. Selama mengerjakan salat, gambar itu terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai mengerjakan salatnya, Rasulullah bersabda, "Bawa pakaian ini kepada Abu Jahmin dan bawakan untukku al-bijaniyah miliknya." Ini pakaian dari wool yang tidak bergambar. Kerana pakaian itu khamisah memalingkan aku dari solatku. Bab in shalla bi thawbin musallabin aw tasawira hal tufsidu salatuhu. Jika seorang solat dengan mengenakan pakaian yang bergambar salib atau lukisan, apakah solatnya batal? An Anas radhiyallahu anhu kana qiramun bi'Aisyah satarat bi janib baitiha. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha memiliki sehelai qiram, yakni tirai wool yang bergambar yang menutupi salah satu bahagian rumahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Singkirkanlah qiram ini, sebab gambar-gambar pada kain qiram itu terlihat olehku ketika sedang solat, yang ini memalingkan aku dari solatku." Bab man shalla fi farrujin haririn thumma naza'ahu. Bab ke-13, orang yang solat mengenakan farruj, pakaian luar yang bahagian punggungnya terbuka dan sutera, dan kemudian melepasnya. An Uqbah bin Ibn Amir radhiyallahu anhu qala
أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرود حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. Diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi sebuah farruj sutera sebagai hadiah. Pada saat mengerjakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Ketika Nabi telah menyelesaikan salatnya, Nabi melepasnya dengan keras dengan ketidaksukaan yang kuat terhadapnya dan berkata, ini bukanlah pakaian orang-orang yang bertakwa. Nah, hadis berbicara tentang memakai baju yang bergambar, pakaian yang bergambar ketika salat. Hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi khamisah, pada satu kain yang mempunyai gambar. Maka Nabi melihat kepada gambar-gambar itu dan mengganggu khusyuknya Nabi ketika salat dan nampak kepada gambar itu. Lalu Nabi meminta kepada Abu Jaham untuk minta baju yang lain. Hadis ini menceritakan tentang beberapa perkara. Yang pertama adalah Nabi dihadiahi atau diberi hadiah oleh Abu Jaham kain. Dan kain itu ada gambarnya. Maka oleh karena Nabi nampak kepada kain itu bergambar, khawatir mengganggu salatnya Nabi mengembalikan hadiah itu dan meminta hadiah yang lain. Nabi mengembalikan hadiah dan meminta hadiah yang lain. Tujuannya adalah, di sini diambil kesimpulan oleh Imam Ibn Hajar, ketika Nabi mengembalikan dan meminta hadiah yang lain demi untuk menjaga hati yang memberi kepada Nabi SAW, yaitu Abu Jaham, supaya tak kecil hati hadiahnya dikembalikan. Dikembalikan pada masa yang sama minta hadiah yang lain, dan dikembalikannya bermotif, bukan karena tidak suka dengan warnanya atau coraknya, tetapi karena gambar ini mengganggu khusyuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini Nabi menerima hadiah. Pada masa yang sama Nabi mengembalikan hadiah dan meminta hadiah yang lain demi menjaga hati orang yang memberi hadiah, dan juga memberikan sebab kenapa hadiah itu dikembalikan. Seorang bernama Abu Talha. Dan hadis ini pada hakikatnya ingin menyentuh tentang pentingnya seseorang mencari suasana khusyuk ketika salat. Dan apa saja yang mengganggu seseorang mendapatkan khusyuk ketika salat hendaklah dielakkan. Baik itu gambar ataupun apa saja yang ada di hadapan yang mengganggu khusyuk seseorang ketika salat, maka dalam perkara tersebut dielakkan. Oleh hadis Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan makruh untuk mengukir dengan ukiran tulisan hatta termasuk ayat yang berhadapan dengan imam di hadapan situ, karena khawatir mengganggu khusyuknya salat imam dengan indahnya ukiran pada masjid ataupun pada surau ataupun pada apa saja tempat yang diletakkan di arah kiblat yang boleh mengganggu orang, mengganggu khusyuk seseorang ketika sedang melakukan salat. Kalau salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Talha, dia salat di kebunnya, dan kebunnya ini rindang. Ketika sedang salat, kemudian dia nampak burung hinggap daripada satu pokok, daripada satu dahan ke dahan yang lain. Kita kalau pergi taman dan suasana taman itu hijau, cantik, kemudian tengok burung terbang sana dengan suara, kita pun tenang, dan juga hati ini, jiwa ini boleh tentram. Sahabat ini ketika salat tengok burung hinggap daripada satu dahan ke dahan yang lain pun diseronok, sementara ia berada dalam salat. Baru dia sedar
kalau sholatnya terganggu dengan burung di kebunnya. Selesai daripada sholat, disedekahkan tuh kebun semua dengan isinya sekali, karena mengganggu sholat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni tidak mau terganggu khusyuk dalam sholat. Faham tuh? Carilah nilai khusyuk ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada dalam hadis, qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain, aku bagi dalam sholat ini antara aku dengan hambaku dengan dua. Yakni ini hanya hubungan hamba dengan Allah saja, tak boleh bercakap dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada orang kalau dalam sholatnya menoleh kanan, menoleh ke kiri, dikatakan bahwasanya bagaimana hambaku berpaling daripada aku. Bila mana dalam hadis Qudsi Allah berfirman, "Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin", kalau seorang salat mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, yakni dalam Fatihah, Allah akan jawab, "Hamidani 'abdi", hambaku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, "Athna 'alayya 'abdi", hambaku mengagungkan aku atau memuji sekali lagi kepada aku. Kemudian Maliki yaumiddin, Allah menjawab, "Majjadani 'abdi", hambaku mengagungkan aku. Setiap ayat dijawab oleh Allah. yakni berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara saya dengan hamba saya. Apa saja yang diminta saya akan beri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini permintaan hambaku, aku penuhi apa saja yang diminta oleh hambaku. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi ini kita melafazkan dengan lisan. Penghayatan itu pada hati. Kalau kita baca dengan lisan, hati pergi tempat lain, memang Allah pasti tahu kemana perginya itu hati. Ini berpaling daripada Allah ketika membaca Al-Fatihah. Walihada perlunya seseorang untuk adanya as-sa'i, muhawala, usaha untuk khusyuk ketika membaca Al-Fatihah dan yang lainnya. Hadirkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memantau gerak daripada hati kita ketika sholat. Faham dong? Ini perkara yang terkait dengan masalah mencari khusyuk di dalam as-salat dan mengelak daripada perkara-perkara yang mengganggu. Soalan yang kedua, adakah Nabi terganggu khusyuknya sehingga Nabi mengembalikan kain yang bergambar tadi? Dalam hadis yang kedua pun juga nampak tirai menutup sesuatu di hadapan Nabi. Lalu diperintahkan oleh Nabi agar supaya kain itu diturunkan. Dalam hadis yang diberitahukan di sini, fa innaha alhadni anifan an salati. Sesungguhnya kain yang bergambar tadi telah mengganggu aku daripada salatku. Adakah khusyuk Nabi boleh terganggu sehingga dengan terganggunya khusyuk boleh dikatakan kalau Nabi kurang khusyuk dalam salat? Al-ulama memberikan penjelasan dengan begitu indah untuk menghormati Nabi dan sopan kepada Nabi, bahwasanya Nabi kalau salat tidak akan terganggu dengan salat. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini Nabi terganggu dalam salatnya, hampir mengganggu salat Nabi, maksudnya begitu. Tapi bukan mengganggu Nabi salat sementara Nabi dalam salat, tetapi hampir mengganggu Nabi dalam salatnya, tapi tidak terganggu. Sebab Nabi bila mana bersama dengan Allah tidak akan mungkin bersama dengan sesiapa sahaja ketika berada di dalam as-salat. Hanya karena itu boleh mengganggu kepada Nabi, maka Nabi tak mau menggunakan kain yang ada gambar karena boleh mengganggu khusyuk Nabi ketika salat. Seperti mana juga ketika Nabi salat dan mendengar suara tangisan bayi yang menangis,
maka Nabi percepat sholatnya. Dalam hal ini Nabi tidak terganggu di dalam sholatnya, tetapi Nabi khawatir ibunya akan terganggu dalam sholat. Sehingga ketika sholat dan mendengarkan suara tangisan anak, dipercepat oleh Nabi supaya selesai. Kata Nabi, saya khawatir ibunya terganggu dalam sholatnya. Kalau Nabi tidak terganggu, dan adakah Nabi akan terganggu khusyuk dalam sholatnya bila mana nampak gambar dan seumpamanya? Tidak. Tapi keadaan itu boleh mengganggu, tapi Nabi tidak terganggu. Perkara yang boleh mengganggu belum tentu terganggu. Ini bagi Nabi. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak pakai gambar pun dah terganggu dalam sholat. Pakai serban pun juga terkadang terganggu juga dalam sholat. Artinya kita punya nilai sholat ini, kalau nak diberi grade, nak diberi nilai itu entah berapa kita punya grade. Oleh hada fil hadis diceritakan di akhir zaman, Kalau fil hadis la tantahikanna orang Islam urwatan awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Akan runtuh ini agama, tiang agama satu demi satu. Yang pertama akan runtuh kepimpinan, dan yang terakhir akan runtuh salat. Runtuhnya salat ini, satu, banyak orang tak salat. Yang kedua, yang salat pun tidak reti makna, maksud, objektif salat, tidak menghayati kepada salat, sehingga pada salat hanya gerakan sahaja, berdiri, ruku', i'tidal, sujud sampai salam, tapi kesan kepada salat itu tidak wujud. Oleh sebab itu banyak kita melihat orang yang walaupun dia salat, tapi mungkarnya pun jalan juga, maksiatnya pun jalan juga. Bukankah Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu dapat mencegah orang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau salatnya tidak dapat mencegah orang yang salat daripada perbuatan keji dan mungkar, bukan salah salatnya. Salah orang yang salat itu tak menghayati makna salat, hanya terhad kepada gerakan sahaja. Oleh hadis hadis diceritakan di akhir zaman juga nanti ada orang sholat di satu tempat, yakni di masjid atau di mana-mana tempat ibadah, tidak dijumpai seorang pun yang khusyuk. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Hada berkenaan dengan masalah kekhawatiran gambar-gambar itu mengganggu khusyuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dikatakan bahwasanya Siti Aisyah mempunyai kain yang menutup sesuatu di hadapan, yakni ada sesuatu yang tirai yang digunakan untuk menutup sesuatu, dan tirai itu bergambar, dan tirai itu berada di kiblat. Maka Nabi ketika masuk, Nabi bersabda, amiti, yakni jauhkan atau bukalah tirai ini, sesungguhnya gambar-gambarnya mengganggu kepada aku. Yakni dibuka oleh Siti Aisyah setelah diperintahkan oleh Nabi SAW. Inilah kenapa Nabi suruh buka gambar itu, suruh lepaskan daripada tempat, karena berada di arah kiblat dan itu akan ternampak oleh mata ketika salat. Nabi suruh buka disebabkan oleh karena mengganggu salat. Tapi kain yang bergambar itu boleh tidak dipakai. Kain yang bergambar. Dalam riwayat yang lain dikatakan Siti Aisyah ambil itu kain, digunakan untuk bantal. Bantal yang dimaksudkan di sini ada alas untuk duduk. Wisada atau wisadatain, daripada kain itu dijadikan pembungkus bantal, satu atau dua bantal. Dipakai oleh Siti Aisyah kain tersebut walaupun ianya bergambar. Maka diambil pemahaman oleh para ulama bahwasanya kain yang bergambar itu, dan dibezakan gambar Allah nanti kita akan sampai kepada bab gambar. Yang gambar dibagi menjadi dua.
gambar yang dia rata dengan kainnya dan tidak ada timbul dengan gambar yang timbul. Yang dimaksudkan di sini gambar yang tidak timbul. Maka kata Imam Ahmad dan beberapa pandangan yang lain mengatakan bahwasanya kain yang bergambar dan gambarnya tidak timbul bila mana digunakan untuk bahan-bahan untuk kegunaan yang hina atau yang rendah diperbolehkan, seperti karpet untuk dipijak ataupun alas untuk duduk, tapi tidak diletakkan di tempat yang berada di hadapan ataupun di atas. Yang ini lebih memberikan kepada simbol penghormatan kepada gambar itu. Dan kalau di bawah dipijak, yakni tak ada nilai penghormatan kepada gambar tersebut. Ini yang diambil oleh sebagian ulama. Bila mana kain itu bergambar, diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang emang di bawah dipijak atau untuk duduk, atau perkara-perkara yang tidak ada kehormatan sama sekali. Adapun letakkan di hadapan seperti tirai yang sudah nampak, mengganggu kepada pandangan ataupun di atas, maka tidak diperbolehkan. Nanti bila mana tiba kepada bab tentang masalah gambar, akan dibezakan gambar yang timbul dan gambar yang tidak timbul, dan pandangan ulama tentang gambar. Adakah termasuk daripada gambar flash juga yang handphone atau ini pakaian yang bergambar? Maka dalam hal ini digalakkan orang bila mana memakai baju untuk salat, elakkan daripada baju yang boleh mengganggu orang belakang dalam khusyuknya. Jangan ada pakai baju yang ada gambar tengkorak di belakang, ataupun pakaian yang ada tulisan yang tulisannya itu boleh mengganggu. Walhasil apa saja yang boleh mengganggu orang di belakang, elakkan diri daripada memakai pakaian sedemikian. Adapun memakainya tak ada masalah, tapi bila mana digunakan untuk salat boleh mengganggu orang di belakang. Kalaupun orang sholat di belakang orang yang memakai pakaian yang bergambar, elakkan daripada memandangnya, tapi tengok kepada pandangan yang di bawah. Lihatlah dalam hadis ini dikatakan Nabi menyuruh kepada Siti Aisyah untuk membuka kain tirai yang bergambar itu, tapi dimanfaatkan oleh Siti Aisyah sebagai alas untuk duduk. Maka ulama mengatakan kain yang bergambar boleh dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang hina ataupun perkara yang rendah. Adapun hadis yang terakhir, baginda Rasulullah SAW memakai baju daripada sutra, dan ini adalah sebelum adanya larangan memakai kain sutra bagi laki-laki. Hadis ini yang dimansuh hukum memakai sutra bagi laki-laki. Awalnya Nabi pakai, seperti mana cincin daripada emas, Nabi pernah memakainya sebelum dimansuh dengan hadis Nabi yang lainnya, karena dalam hukum hadis pun ada nasikh dan juga mansuh. Nabi pernah memakai kain sutra kemudian dimansuh dengan dilarang. Nabi pernah memakai cincin emas lalu kemudian Nabi mengeluarkan statement larangan. Ini nasikh dan mansuh di dalam ilmu hadis. Termasuk dalam hadis ini Nabi pernah memakai kain sutra, lalu kemudian dibuka oleh Nabi dan mengatakan ini tidak layak untuk dipakai oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya Nabi setelah sholat, Jibril datang dan memberitahukan kalau dilarang memakai kain sutra, lalu terus dibuka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Sayyidina Umar bin Khattab menuju ke masjid, lalu nampak kain sutra. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini kain cantik, ini kain sutra. Kata Nabi, ini adalah pakaian orang yang hina. Masuk masjid. Keluar daripada masjid, itu kain tadi dibeli oleh Nabi SAW, diberikan kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau kata tadi ini pakaian orang yang hina, tapi engkau berikan kepada aku, hadiahkan kepada aku. Kata Nabi, aku bagi kepada engkau bukan untuk kau pakai. Tentang pengharaman memakai kain sutra bagi laki-laki, tapi membeli kain sutra, menghadiahkan kain sutra adalah bukan suatu perkara yang haram, karena kain sutra yang haram bagi laki-laki pemakaiannya saja.
Adapun dia beli untuk dihadiahkan kepada orang lain, yakni kalau diberikan kepada Sayyidina Umar, mungkin diberikan boleh kepada istrinya, mungkin kepada anak perempuannya, mungkin kepada saudara perempuannya, atau kepada siapa saja, atau dijual lagi. Intinya nak memberitahukan kalau pada kain sutra yang diharamkan adalah memakainya, bukan membelinya ataupun menghadiahkannya kepada orang yang boleh memakainya. Gerak. Allahu a'lam bishawab. Berapa hadis? 1, 2, 3, 4. Witir. Habis itu lagi. Bab as-salati fi thawbil ahmar. Bab ke-14 diperbolehkan mengerjakan salat memakai pakaian merah. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qubbatin hamra min adam wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dhalika al-wudu' فمن أصاب منه شيئا تمسح منه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بللية صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di dalam sebuah tenda berwarna merah, dan aku melihat Bilal radhiyallahu anhu mengambil air bekas wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat apa? Mengambil air bekas wuduk. Air bekas wuduk. Mengambil bekas wuduk, bukan air itu. Mengambil bekas wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat orang-orang saling berebut untuk memperoleh bekas wuduk itu, dan orang yang memperolehnya mengoleskannya pada tubuhnya, sedangkan yang tidak memperolehnya mengambil dari tapak tangan temannya yang masih basah. Kemudian aku melihat Bilal membawa anazah yang ia pancangkan di atas tanah. Nabi Muhammad SAW keluar dan menggunakan baju berwarna merah dan memimpin orang-orang mengerjakan solat 2 rakaat dengan membawa anazah sebagai sutra untuk solatnya. Aku melihat orang-orang dan binatang lewat di hadapan Nabi SAW di luar anazah. Nah, hadis menceritakan tentang beberapa perkara, dan ini menunjukkan bagaimana telitinya para sahabat kepada apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, atau apa yang dipunyai ataupun apa yang dilihat oleh mereka terhadap Nabi SAW. Di antaranya mereka melihat adanya kemah berwarna merah yang ditegakkan untuk Nabi SAW. Dan katanya, kata Abu Juhaifah, aku melihat Bilal mengambil wudu, yakni bekas wudu. Yang dimaksudkan bekas wudu di sini adalah bekas yang di situ ada air bekas wudu Nabi SAW. Jadi bekas wudu itu Nabi berwudu, bekas wudunya Nabi pada air itu dibawa oleh Bilal. Bekas wudu Nabi yang di dalamnya ada air dibawa oleh Bilal pergi ke as-sahabah. Selepas Nabi berwudu, bekas wudunya dibawa kepada as-sahabah, dan as-sahabah yabtadiruna dzalika al-wudu, berebut untuk mengambil barakah daripada bekas wudu Nabi SAW. Ada di antara mereka yang dapat langsung, jadi bekas wudu itu yang berisi air, ashabah berebut. Karena jumlahnya ramai, bekas wudu habis. Yang tak dapat, ambil daripada sahabat yang dapat. Karena yang diusap umpamanya kepada badannya, diambil, diusapkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan ini adalah memberitahukan bagaimana as-sahabah juga mengambil ad-tabarruk, mengambil barakah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis banyak menceritakan tentang sikap para sahabat di dalam mengambil barakah Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas duduk bersama dengan Nabi, berada di sebelah kanan. Khalid ibn Walid berada di sebelah kiri. Nabi minum.
Sepatutnya setelah Nabi minum, yang berhak minum adalah sebelah kanan. Tapi karena sebelah kiri orang lebih tua daripada yang sebelah kanan, Abdullah bin Abbas masih kecil, Khalid bin Walid dewasa, maka Nabi minta izin kepada Abdullah bin Abbas. Katanya, bolehkah air ini aku berikan kepada Khalid bin Walid, yakni karena lebih tua daripada engkau? Kata Abdullah bin Abbas, saya tidak ingin mendahulukan bekas minuman engkau kepada orang lain. Aku nak juga. Apa tujuannya? Nak ambil berkah daripada bekas minumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu kepada Anas ibnu Malik. Ketika Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim, waktu itu belum lagi turun hijab, dan dinampak ketulan keringat yang ada di wajah Nabi, diambil oleh Ummu Sulaim dengan menggunakan lidi atau kayu kecil, diambil keringat itu dan letakkan dalam botol. Hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika dilakukan demikian, Nabi terjaga daripada tidurnya dan ditanya oleh Nabi, apa yang kamu buat wahai Ummu Sulaim? Aku mengambil minyak wangi ini untuk mengambil keringat ini untuk wangi-wangian anak-anak. Mengambil berkat daripada keringat Nabi untuk wangi-wangian anak-anak. Kata Nabi Muhammad mengatakan, "Asabti, betul kamu punya tindakan." Istri Nabi, Ummu Salamah, menyimpan baju Nabi setelah wafatnya Nabi. Menyimpan baju Nabi setelah wafatnya Nabi. Bila mana ada orang sakit, diambil baju Nabi, dituangkan air, diperas. Hasil perasan daripada baju Nabi itu diminumkan kepada orang sakit, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat Nabi ambil berkat, istri Nabi ambil berkat, tunjuk berkat juga yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun mengatakan orang mengambil berkat itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan at-tabarruk, mengambil keberkatan, adalah satu ajaran yang dibenarkan di dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kisah peperangan Talut dengan Jalut, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika qala anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah melantik Talut untuk menjadi raja kepada kamu wahai Bani Israel. Bani Israel mengatakan, wahai Nabi, bagaimana dia Talut boleh menjadi raja kepada kami sementara dia orang miskin, kita orang kaya. Nabi itu memberitahukan kepada Bani Israel, Allah melantik Talut menjadi raja dan Allah berikan kelebihan padanya. Allah pilih dia sebagai raja dan Allah beri kelebihan kepadanya. Apa kelebihannya? Pandai dan juga kekuatan tubuh badan. Mereka masih tak percaya. Qala inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika. Tanda kerajaan atau tanda kepimpinan Talut. Kamu mau tahu apa tanda kepimpinan Talut? Kata Nabi yang diutus oleh Allah di zaman itu, bagi tahu kepada Bani Israel. Bani Israel minta pemimpin, dilantik pemimpin tanah. Kata Nabi itu mengatakan dia pemimpin yang dilantik oleh Allah. Kalau kamu tak percaya, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kepimpinan Talut, an ya'tiyakumut tabut, akan datang kepada kamu tabut. Apa itu tabut? Kotak. Apa yang ada dalam kotak? Fihi sakinatun min rabbikum, dalam kotak itu ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, di dalamnya juga ada peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tahmiluhu al-malaikah, yang kotak itu dibawa oleh malaikat.
Ini ayat Al-Quranul Karim. Di dalam kota itu ada peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Talut dengan Nabi Musa dia jalannya jauh, tapi peninggalan Nabi Musa, tongkatnya, al-lauh yang diterima dari Allah, tulisan batu itu tulisannya, dan juga baju yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Harun daripada zaman itu Nabi Musa meninggal, disimpan oleh Bani Israel. Museum menjaga peninggalan nabi-nabi mereka, bukan dibentras peninggalan-peninggalan itu, bukan dianggap khurafat peninggalan-peninggalan itu. Ini Quran yang ceritakan tentang peninggalan nabi itu dijaga oleh Bani Israel, dijadikan tanda kepimpinan Talut, peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Apa ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Harun? Tongkat, baju, dan sedikit batu yang tertulis. Apa keistimewaan pada tongkat dan juga pada batu ataupun kepada baju itu? Memang pada zatnya tak ada, kepada Tuhan pemakainya ada. Tentunya tak sama pakaian Nabi Musa dengan pakaian Firaun. Walaupun mungkin bahan kainnya sama, yang membedakan apanya? Ini Nabi Allah, kalimullah, wa hadza syaitan, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan yang membezakan itu kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu peninggalan Nabi Musa, bajunya, tongkatnya, dan al-lauh itu disimpan oleh Bani Israel turun-temurun. Itu kota dicuri oleh orang-orang yang memerangi kepada Bani Israel, yang menghalau Bani Israel daripada Palestina. Dicuri. Berada di mana? Berada di Palestina. Waktu itu kaum Yahudi dihalau keluar. Ini dalam Al-Quran Allah cerita. Kemudian kata Nabi yang Allah utus, tanda kepimpinan Talut itu kota yang isinya peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun akan dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat. Ahli tafsir pun banyak menafsirkan macam mana kota dibawa oleh malaikat. Adakah malaikat menyerupai seseorang? Ataupun malaikat tidak dinampak, kota itu jalan sendiri, dibawa oleh malaikat, tapi orang tak nampak malaikat, kotanya itu dinampak jalan bersendiri. Terlepas daripada bagaimana malaikat bawa, tapi itu pastinya malaikat yang bawa. Apa yang dibawa? Tongkat, baju Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa keistimewaan baju itu sehingga Allah hantarkan malaikat untuk bawa? Kalau bukan karena kedudukan Tuhan punya baju dan Tuhan punya tongkat itu. Di dalamnya fihi sakinatun min rabbikum. Di dalamnya ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Apa maksud ketenangan di sini? Kekuatan spiritual yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk mendapatkan kemenangan dengan membawa tongkat, membawa kotak itu bila benar-benar melawan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini juga bahagian daripada ambil berkah daripada apa yang ada pada para nabi dan juga para rasul? Dalam kisah Nabi Yusuf, nanti kita akan sampai kepada poinnya. Masa Nabi Yusuf buka bajunya, bagi kepada saudaranya, bawa ini bagi kepada ayahku, dan lemparkan kepada wajahnya, dia akan boleh melihat. Nabi Yusuf tak boleh kabur, ya Allah bagi sembuh kepada ayahku. Tidak dihantarkan dokter oleh Nabi Yusuf untuk kasih sembuh mata ayahnya, dihantarkan bajunya. Apa yang ada pada baju Nabi Yusuf? Keringat, iya, dan bukan sembarang orang yang memakainya. Nabi, Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka bajunya, diberikan kepada saudaranya, bawa pergi kepada ayahku, lemparkan kepada wajahnya. Di perjalanan kata Nabi aku, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku dapat hidu baunya Nabi Yusuf. Sebelum ini tak hidu kah? Baju itu setelah dibuka, on the way nak pergi ke rumah Nabi, perjalanan dari Mesir pergi ke Syam, ke Palestina, bukan dekat. Saya dapat hidu bau Yusuf. Kata adik-beradiknya mengatakan, apalah bapak ini bertahun-tahun, sudah 40 tahun lebih Nabi Yusuf masih dapat mengatakan bau hidu Nabi Yusuf. Daripada mana dapat menghidu bau Yusuf? Bajunya yang dibuka itu setelah menghampiri ke Palestina, bukankah baju ini dipakai juga oleh Nabi Yusuf? Tak dapat dihidu oleh ayahnya.
di perjalanan baru dapat hidup, yang bermakna hampirnya apa yang diharapkan oleh ayahnya untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf. Melalui apa? Melalui bajunya. Diambil itu baju oleh adik-beradik Nabi Yusuf, dilemparkan kepada mukanya, terus dapat melihat. Loh, kenapa tidak? Bukankah doa Nabi mustajab? Kenapa bertawassul dengan bertabarruk dengan baju Nabi Yusuf? Kalau bukan tabarruk, dan tabarruk itu bahagian daripada perkara yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada orang salah di dalam mempraktekkan tabarruk, yang disalahkan ya orangnya, jangan tabarruknya disalahkan. Kalau kita salahkan tabarruk, ini Quran punya cakap, hadis Nabi punya statement. Kalau orang salah, orang yang disalahkan, tapi tabarruknya ini masalah yang terkait dengan masalah agama. Faham tuh? So ini sahabat ambil berkat daripada bekas wudhu Nabi SAW. Tak dapat bekas wudhu Nabi, ambil daripada sahabat yang lain yang dapat. Faham dong? Thumma ra'aytu Bilalan akhadha 'anazatan. Kemudian saya melihat Bilal mengambil anazah. Anazah ini tongkat. Untuk apa? Ditancapkan di hadapan untuk Nabi salat menghadap kepada tongkat tersebut. Dan Nabi keluar dengan memakai pakaian berwarna merah. Pakaian berwarna merah dimaksudkan di sini menjadi perbedaan pandangan ulama. Apa maksud pakaian merah yang dipakai oleh Nabi? Yang pertama mengatakan, ya pakaian itu merah tapi ada garis hitam, bukan merah 100% di situ. Dan Nabi menghadap kepada anazah tadi, tongkat tadi, dan Nabi salat 2 rakaat di situ. Lalu di belakang anazah, di belakang tongkat itu manusia lalu, binatang pun lalu. Dalam hal ini ingin memberitahukan yang pertama, perlunya seseorang meletakkan satir atau sutra ketika salat, jadi penghadap. Dan jarak antara orang yang sholat dengan penghadang itu tidak terlalu jauh. Jadi di batas mana dia berdiri, dalam 3 hasta letakkan satir di situ. Kalau mihrab antara berdirinya imam dengan dinding jauh, letakkan sesuatu yang ada di hadapan imam itu. Kalau antara imam dengan dinding jauh, katakanlah shaf imam di situ, dinding belakang sini jauh. Letakkan kursi ke atau rehal ke, untuk meletakkan bahagian daripada adabus shalah, meletakkan as-sutrah. Kalau sudah ada penghadang, orang akan lalu di belakang penghadang itu, silahkan saja, tak ada masalah. Sebab yang larangan itu orang lalu di hadapan orang salat, itu dilarang. Sampai Nabi mengatakan kalau orang berhadap lalu di hadapan orang salat, halanglah. Kalau dia masih tetap juga suruh dengan kasar, kita diperbolehkan. Karena apa? Ingin mengelak orang itu melakukan pelanggaran di dalam salat, yaitu lalu di hadapan orang salat. Dengan demikian juga perlunya seseorang bijak memilih tempat untuk salat. Jangan salat di tempat yang orang keluar masuk. Macam sini umpamanya dia salat di situ, pintu orang keluar masuk di situ. As-sahabah dahulu bila mana masuk masjid, pertama yang dicari tiang. Karena apa? Kalau sholat di belakang tiang, tak ada orang boleh lalu. Sehingga rawi ketika menceritakan bahwasanya ketika masuk masjid didapati setiap tiang dah ada orang sholat di situ. Faham tuh? Dalam hadis ini menceritakan tentang adab di dalam sholat. Satu, meletakkan sutra dan penghadang. Penghadang itu kata sebahagian ulama mengatakan 1 zira'. Ada pula mengatakan thulutsai zira', yakni 2/3 daripada 1 hasta. 1 hasta, satu pandang maka 1 hasta. Atau kalau tidak 2/3 daripada 1 hasta. Tingginya as-sutra. Dengan adanya sutra, penghadang itu orang lalu diperbolehkan, tak ada masalah. Dan yang kedua adalah berhati-hati ketika sholat untuk tidak sholat di tempat yang menjadi laluan orang ramai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Soalan kan? Al-Fadl.
Perhatian kepada lampu kereta WSB 2222 Volkswagen. Lampu kereta tak tutup. Mohon maklum, WSB 2222 Volkswagen, lampu tidak ditutup. Soalan apa hukum memakai apa? Hah? Apa jersey? Jersey Manchester United. Ketika salat, karena terdapat gambar syaitan di dalam logo tersebut. Ada ustaz cakap dibolehkan karena logonya bersaiz kecil. Mohon penjelasan. Logo syaitan, macam mana logo syaitan? Saya tak pernah tengok dia punya apa. Falhasil daripada penjelasan yang saya sebutkan sebentar tadi tentang pandangan ulama yang berbeza tentang gambar. Dia ada beberapa ulama yang mengatakan boleh, berdalilkan dengan adanya cincin yang dipakai oleh sahabat ada gambar binatang. Maka kalau cincin boleh dipakai ada gambar binatang, maka baju pun juga boleh dipakai. Tapi bolehnya di sini bukan boleh dengan bebas, tapi ia yang menjadi makruh bila mana dilakukan untuk salat karena mengganggu. Kecuali bila mana ada simbol-simbol kufur di dalam gambar itu, maka itu yang simbol kekufuran itulah yang menyebabkan haramnya memakai baju ataupun apapun juga yang ada simbol gambar al-kufur atau kekufuran. Seorang makmum masbuk, ini bagi pandang mengatakan boleh ya. Jadi ada 3 pandangan. Satu pandangan mengatakan haram sama sekali, baik gambar itu ada bayangan atau tak ada bayangan, mutlak. Yang satu pula mengatakan hukumnya adalah makruh, kecuali bila mana untuk yang tadi diletakkan di bawah dan untuk bantal. Yang ketiga mengatakan boleh bila mana gambarnya tidak berbayang dan tidak digunakan untuk salat, yakni untuk mengelak daripada yang makruh tadi. Seorang nanti bila mana sampai kepada hadis ini kita akan sampai kepada bab gambarnya. Beberapa hadis kan dikatakan malaikat tidak masuk rumah kalau ada gambar dalam rumahnya, malaikat tak masuk rumah kalau ada anjing di sana ataupun patung. Kita akan sampai kepada babnya. Seorang makmum masbuk ketika salat, ketika itu imam sedang rukuk, makmum tersebut tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah dan terus rukuk bersama imam. Adakah makmum tersebut perlu tambah 1 rakaat? Jika makmumnya makmum masbuk, dan yang dimaksudkan masbuk adalah makmum yang tidak mendapati masa cukup untuk baca Fatihah dengan imam, maka dalam hal ini Fatihahnya makmum pada rakaat itu ditanggung oleh imam. Yakni memang semestinya makmum rukuk tinggalkan bacaan Al-Fatihahnya walaupun tidak selesai. Yang menanggung bacaan Fatihah makmum yang tidak selesai tadi adalah al-imam, disebabkan oleh karena makmum itu makmum yang masbuk. Tapi bila mana makmumnya makmum muwafiq, yakni makmum yang ikut daripada awal dengan imam dan ada masa cukup untuk baca Fatihah dengan imam, makmum kena habiskan bacaan Fatihahnya walaupun imam rukuk, walaupun imamnya rukuk. Dan diberikan kelonggaran terlambat daripada imam sampai kepada 2 rukun yang panjang. Dari 2 rukun yang panjang sampai terakhir sujud yang kedua. Sujud yang kedua makmum boleh tidak ikut dengan imam bila mana makmumnya makmum yang muwafiq tadi. Kena habiskan bacaan Fatihahnya. Kalau imam sudah sampai kepada sujud yang kedua, makmum tak settle lagi Fatihahnya. Mungkin kalau dia baca dengan tajwidnya, dengan tarannumnya, maka dalam hal ini makmum ada 2 pilihan.
Emang dia mufaraqah daripada imam buat sendiri, atau dia tinggalkan bacaan Fatihahnya terus sujud dengan imam, ikut dengan imam, setelah salamnya imam dia tambah 1 rakaat. Karena rukuk dia tak buat, i'tidal tak buat, dan seterusnya, tapi untuk mengejar dapat bersama dengan imam sampai kepada akhirnya. Ya, ini dalam bab fiqh ada beberapa keuzuran yang diperbolehkan bagi makmum untuk terlambat daripada imam sampai 2 rukun yang panjang. Seorang kawan saya semasa kuliah Habib minggu lepas sempat berselawat 2000 kali serta baca kulhu sebanyak 700 kali. Dia gesa saya buat macam dia buat, karena katanya banyak kelebihannya, sambil dengar apa di kuliah katanya malam ini dia tidak hadir. Soalan saya, bolehkah saya dapat pahala mengikut majelis ilmu jika saya sibuk dengan zikir, sholawat dan wirid sendiri? Yang pertama, di dalam beramal-amalan yang sunnah kita diperintahkan untuk melakukannya mengikut kemampuan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamaha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang istiqamah berterusan walaupun sedikit. Kalau jumlah salawat bagi si penanya ini atau kepada siapa sahaja jumlahnya terlalu berat, mulailah dengan yang ringan supaya beribadah tidak terpaksa. Beribadahlah ikut kemampuan, nikmati ketika beribadah dan tidak memaksakan diri lebih daripada kemampuannya. Memaksakan diri boleh menjadi sebab malasnya kita untuk beribadah, kecuali kalau pemaksaan itu untuk melawan hawa nafsu. Maka dalam hal ini untuk mendidik kepada hawa nafsu. Intinya pada amal ibadah adalah ambil yang sederhana, yang ringan, tetapi dilakukan secara berterusan. Adapun perkara yang kedua, dalam majelis ilmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu fokus kepada ilmu lebih afdal daripada berzikir dalam majelis ilmu dan tidak mendengarkan majelis ilmu. Sebab baginda Rasulullah masuk ke dalam masjid jumpa 2 majelis, satu majelis zikir dan satu majelis ilmu. Nabi beritahu 2 majelis ini baik, tapi ini lebih baik, yakni majelis ilmu. Dan Nabi bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman, saya diutus sebagai pembawa ilmu atau penyebar ilmu. Sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu. Selepas daripada majelis ilmu masih banyak waktu lagi. Dalam kereta pun kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ingin mendapat hati yang sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat? Nah, orang yang ingin khusyuk dalam salat, mulailah dengan khusyuk ketika berwudu. Yakni dihayati dalam wudu, saya akan menghadap kepada yang Maha Kuasa. Maka permulaan khusyuk dalam wudu akan membawa khusyuk dalam salat. Yang kedua, mulailah dengan at-ta'awudz, berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan sebelum takbiratul ihram. Dan bila mana sempat untuk membaca surat An-Nas dengan harapan tidak diganggu oleh syaitan. Yang ketiga, hadirkan di dalam hati ini kalau kita berhadapan dengan yang Maha mengetahui zahir dan batin kita. Kenali kepada Allah melalui keagungannya, maka hati akan tunduk kepada yang Maha Agung. Ini perlu adanya usaha menghadirkan. Ketiadaan usaha menghadirkan, ya tetap kita takbiratul ihram, rukuk, sujud, tapi penghayatan kepada salat itu tidak terasa bila mana tidak berusaha menghadirkan diri. Yang ketiga, usahakan
untuk mendapatkan khusyuk adalah salat di belakang orang yang khusyuk. Imamnya, bacaannya, dia akan membantu kita untuk khusyuk. Yang keempat, ketika mengucapkan takbir, jadikan antara bacaan lisan dengan hati adanya kesinambungan, beriringan. Apa yang dibaca oleh lisan didengar oleh telinga, baik kalau diresapi oleh hati, yakni dihayati maknanya. Jadi lisan ketika membaca, kita punya telinga dengar sedikit dan kita punya hati paham. Ketika sebut Alhamdulillahirabbil alamin, yang difahami oleh hati bukan lafaz alif lam ha mim dal lam lam ha, tapi difahami sudah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dia pemahaman bersamaan dengan lafaz yang dibaca oleh lisan. Bila mana dilatih, maka seseorang boleh memahami lebih dalam, walaupun ayatnya ya tak berubah, alhamdulillahirabbil alamin, tapi pemahamannya akan sentiasa update, akan sentiasa dihayati dan diresapi dengan makna-makna yang baru. Ini bila mana seseorang mau berusaha untuk khusyuk. Terkadang hati ini akan terbawa ke tempat yang lain, dan itu wajar berlaku kepada. Nah, dapat khusyuk itu bukan mudah. Kadang-kadang kita membaca bismillah atau membaca al-fatihah, kita punya hati pergi tempat lain, tarik balik supaya dengar apa yang dibaca oleh lisan, pergi tempat lain lagi, tarik balik, terus macam itu. Sebab itu hati pergi tempat lain, syaitan yang bawa, hawa nafsu yang bawa, diingatkan kepada benda-benda yang kita lupa. Karena kita sholat nih, nah SMS kepada fulan, oh iya begitu. Dalam sholat tuh udah tahu apa benda yang ada di WhatsApp kepada fulan. Selesai sholat lupa apa tadi yang WhatsApp. Allah. Saya sedang membawa kereta dan nampak seorang perempuan berjalan di tepi jalan. Afdalkah untuk saya memberi dia tumpang dalam keadaan dia bukan mahram, atau lebih baik dibiarkan untuk mengelak fitnah? Allah susah menjawab. Disebabkan oleh karena bila mana ia di tempat awam, di tempat yang selamat, di tempat yang tak ada apa-apa mudarat, maka dalam hari ini tidak boleh dia menumpangkan perempuan yang bukan muhrim, karena ini boleh mengundang kepada fitnah. Tapi kalau berjumpa di tengah-tengah jalan yang gelap, nak kata boleh, takut hantu. Memanglah tak. Masalah orang banyak sekarang ceritanya begitu, Allahu a'lam. Betul, saya tak pernah terjumpa pun dan tak mau jumpa kalau boleh. Tapi intinya kalau keadaan di situ keadaan yang memudaratkan kepada perempuan itu bersendirian, maka dalam hal ini boleh seseorang untuk menumpangkan bila mana keadaan waktu itu memudaratkan kepada perempuan itu. Hal ini pernah berlaku ketika Siti Aisyah tertinggal dalam satu peperangan bersama dengan Nabi dalam peperangan Bani Mustalik, dan Siti Aisyah tertinggal seorang di tengah-tengah padang pasir. Waktu itu lalu Safwan ibnu al-Mu'attal. Kemudian ketika nampak itu Siti Aisyah hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu ditundukkan dia punya onta dan Siti Aisyah pun naik. Selama perjalanan ditemani oleh Safwan ibnu al-Mu'attal sampai jumpa dengan Nabi SAW. Dalam hal ini mereka berjalan berdua walaupun mereka bukan muhrim, tetapi di sini adalah untuk menjaga keselamatan si perempuan itu, maka dibawa oleh Safwan ibnu al-Mu'attal. Jadi menumpangkan itu tengok keadaan lah. Kalau keadaan selamat aman semua tak perlu untuk menumpangkan.
Saya seorang wanita yang sudah bertunang, tapi ibu bapak saya tidak membenarkan saya menikah lebih awal dengan tunang karena masih belajar. Sedangkan tunang saya sudah bekerja dan khawatir khawatir karena kami tidak ingin terlibat dengan zina dan ikhtilat selama setahun lebih. Apa perlu saya buat? Komunikasi yang baik dengan orang tua, memberikan alasan-alasan yang munasabah, komitmen apa yang dikhawatiri oleh orang tuanya terjadi bila mana kawin awal, ya diyakinkan kalau perkara itu tidak akan terjadi. Contohnya, orang tua tidak mengizinkan kawin awal karena takut gagal dalam exam. Si perempuan itu berusaha untuk meyakinkan kepada orang tuanya antara dua perkara. Kalau memang dia mampu untuk pas dalam exam itu, yakinkan orang tuanya, ataupun kalau tidak, memberikan pilihan antara manakah yang diberikan priority, sukses dalam exam ataupun tergelincir kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan orang tua untuk berpikir, kemukakan hujah yang logik, dan juga melalui pihak ketiga pun juga perlu untuk meyakinkan kepada orang tua. Lebih lagi kalau anak ini adalah anak darah, jadi hak kewalian itu ada kepada ayahnya. Seorang telah terlanjur melakukan, setelah 3 bulan berlalu didapati si wanita mengandung. Bulan yang keempat dikahwinkan keduanya. Setelah anaknya lahir, apakah status anak itu, adakah boleh dibinkan dengan lelaki itu atau tidak boleh? Tempo perkawinan tidak sampai 6 bulan. Jazakallahu khairan. Saya ingat ini berkaitan dengan fatwa. Saya tak akan memberikan apa-apa jawaban sebelum saya tahu apa yang menjadi fatwa kepada tempat ini. Memang di dalam kejadian yang terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang berkahwin dan selepas 6 bulan melahirkan, maka waktu itu akan dijatuhi hukuman sebab ataupun dianggap zina. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu mengatakan bahwasanya anak ini adalah bernasabkan kepada bapak yang berkahwin dengan perempuan itu, disebabkan usia perkahwinan itu baru 6 bulan. Usia perkahwinan itu baru 6 bulan. Maka Sayyidina Ali mengatakan, di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar, di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar, case ketika dibawa ke mahkamah, Sayyidina Ali mengatakan kalau anak ini memang nasab kepada bapaknya. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu, hamilnya dan juga selesainya daripada menyusui bagi si bayi itu adalah 30 bulan. 30 bulan antara hamil dan menyusui. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya masa menyusui itu 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kaum ibu menyusui kepada anak-anaknya yang disusui selama 2 tahun sempurna. 2 tahun itu 24 bulan, ya kan? 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. Kalau tadi ayat yang pertama menyusui dengan hamil sampai melahirkan itu 30 bulan, kalau 2 tahun digunakan untuk menyusui 30 bulan, potong 24 bulan, jadi berapa? 6 bulan. Maka 6 bulan inilah yang digunakan untuk hamil dan melahirkan. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, masa paling singkat hamil adalah 6 bulan, bermula daripada kahwin.
sampai melahirkan 6 bulan. Adapun puratanya 9 bulan lebih, dan maksimumnya macam-macam, ada mengatakan 4 tahun, ada mengatakan lebih, ada mengatakan kurang. Alhasil puratanya 9 bulan, minimumnya adalah selama 6 bulan. 6 bulan ini diambil sebagai minimum daripada firman Allah tadi. Tapi masalah yang ada pada kes ini adalah hamil daripada zina, bukan daripada kahwin. Sementara kes yang saya ceritakan tadi, hamil setelah berkahwin selama 6 bulan. Ya, setelah kahwin baru hamil. Saya ingat hal ini dirujuk kepada majelis fatwa. Saya tak berani untuk mengeluarkan fatwa yang mungkin pandangan ulama berbeza dalam hal ini, dan masing-masing tempat ada pendirian dan juga fatwa yang dipegang oleh mereka. Yang bertanya ini boleh rujuk kepada majelis fatwa di Malaysia sini. Harus? Dua lagi jam 11. Nah, insyaAllah nanti minggu depan kita jawab yang dua lagi insyaAllah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasha'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam واحفظنا من الآثام يا عزيز يا علام يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Habib Ali dan Al-Abidin dan beberapa hamil di atas kupasan ilmu tentang hadis melalui kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari dan juga tafsiran sebentar tadi, dan soal jawab yang diajukan oleh tuan-tuan dan puan sekalian. Untuk itu mari sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kepada Habib kesehatan yang baik, umur, masa dan rezeki yang barakah. Moga-moga diangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan beliau sebagai wasilah ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dipermudahkan urusan dakwah beliau, ditambahkan lagi ilmu beliau agar dapat memimpin kita pada masa-masa yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.